Pak, saat ini kan kita ketahui bahwa ini sedang musimnya ya penerimaan siswa baru. Yang namanya orang tua kadang-kadang yang pengen masuk ke negeri ini banyak sekali ya Pak ya. Ya. Jadi swasta nggak bayar? SPP-nya kalau yang mengambil uang itu dia tidak usah bayar. Banyak masyarakat kita yang masih belum mampu. Halo Maji, jumpa lagi bersama dengan saya Marinus Gea dalam program G-Talks, obrolan mengupas kebenaran. Kali ini saya bersama dengan Bapak Dr. Andus Haji Jamaluddin MPD, Kepala Dinas Pendidikan Kota Tangerang. Halo Pak, apa kabar? Sudah lama kita nggak ketemu. Baik, alhamdulillah. Nah, Pak, saat ini kan kita ketahui bahwa ini sedang musimnya ya penerimaan siswa baru. Nah, dalam proses penerimaan siswa baru ini ada yang namanya program PPDB. Dalam proses PPDB ini setiap tahun selalu menjadi muncul pro kontra orang tua dan juga siswa itu sendiri. Kenapa? Karena penerimaan peserta didik ini didasarkan pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 51 tahun 2018 tentang penerimaan peserta didik baru pada taman kanak-kanak, sekolah dasar, sekolah menengah atas, dan sekolah menengah kejuruan. Sistem zonasi masih menjadi problematika hingga saat ini. Ya, meski sudah berjalan hampir 5 tahun. Zonasi ini sering menjadi persoalan karena banyak warga yang dekat dengan sekolahnya, tapi tidak bisa sekolah di dekat rumahnya sendiri. Harus sekolah di luar lingkungannya. Tidak hanya membahas tentang itu juga, kita akan membahas sedikit mengenai kurikulum merdeka yang menjadi opsi dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi. Kurikulum ini nantinya bisa menjadi opsi bagi satuan pendidikan dalam rangka melakukan pemulihan pembelajaran selama 2022-2024. Kita akan berbincang ya. Nanti saya minta Bapak bisa memberikan pencerahan mengenai persoalan-persoalan tersebut. Nah, sebagai kepala dinas, kan ini akan menjadi keseluruhan adalah tanggung jawab Bapak untuk mengatur, memanage dengan baik bagaimana peraturan menteri ini bisa diterapkan dengan baik dan tentu berpihak kepada masyarakat. Nah, proses penerimaan PPDB tahun 2020-2023 ini bagaimana sebenarnya Pak? Baik, terima kasih Pak Marinus. Ya, terima kasih saya sudah diundang ke sini, ke studio Bapak nih ya pada kesempatan ini. Bahwa penerimaan peserta didik baru memang tiap tahun itu selalu menjadi perbincangan secara khusus ya, mungkin menjadi favorit lah bagi orang tua ya. Betul. Terkait dengan penerimaan siswa baru. Dan Kementerian sudah mengeluarkan juga surat yang terbaru edarannya, yaitu nomor 1 tahun 2021 Pak. Jadi terkait dengan PPDB se-Indonesia, saya rasa ini sesuai dengan peraturan pemerintah atau Permendikbud tersebut, bahwa itu ada beberapa jalur ya. Yang pertama ada jalur yang namanya zonasi. Nah, itu disampaikan di dalam aturan tersebut adalah 50%. Jadi orang tua atau siswa yang dekat rumahnya itu 50%. Yang kedua adalah afirmasi. Anak yang kurang mampu itu diberikan porsi sebesar 15%. Terus yang ketiga ada yang namanya jalur prestasi. Jalur prestasi ini ada jalur akademik dan jalur non-akademik. Yang disebut dengan jalur akademik itu berarti dengan nilai rapot pada kesempatan ini. Yang non-akademik itu dengan lomba-lomba. Kurang lebih porsinya ya prestasi, lomba-lomba prestasi. Tapi yang berjenjang Pak ya, itu kurang lebih 20%. Jadi 15%-nya untuk yang akademik dan 5%-nya non-akademik. Dan yang selanjutnya adalah jalur perpindahan. Nah, ini saya rasa semuanya sebetulnya sudah adil. Jalur perpindahan orang tua. Orang tua. Iya, orang tua. Nah, sistemnya sudah bagus.
sistem zonasi tadi kan hanya 50%. Betul. Katakanlah 100 orang diterima, berarti hanya 50 orang untuk yang dekat dengan rumahnya. Betul. Nah, persoalannya zonasi ini seringkali yang sekolah itu tetangga rumahnya, tapi tidak mampu bisa sekolah di tempat itu. Kenapa bisa terjadi seperti itu? Ya, jadi saya rasa dengan Permendikbud ini sudah adil, Pak. Kenapa adil? Yang pertama dengan sistem zonasi 50%. Jadi yang rumahnya dekat dengan sekolah udah pasti diakomodir oleh zonasi. Yang kedua, orang yang tidak mampu atau siswa yang kurang mampu ya diakomodir sebesar 15%. Lalu anak yang prestasi juga itu juga diberikan kurang lebih 20% tadi yang saya sampaikan. Lalu perpindahan orang tua juga diakomodir. Dan di Kota Tangerang ditambah lagi, Pak. Jadi anak yang tidak mampu, yang tidak diterima di sekolah negeri, itu diberikan uang pangkal 1 juta rupiah untuk masuk ke sekolah swastanya. Oh, disubsidi? Iya, di Kota Tangerang. Waduh, kalau begitu saya nanti minta rame-rame gitu ya. Yang tidak mampu, Pak. Yang tidak mampu. Yang tidak mampu. Jadi dia tidak masuk ke negeri, tapi dia masuk ke sekolah swasta, kita bantu 1 juta rupiah dari pemerintah Kota Tangerang. Oh, itu resmi? Resmi, dan kita siapkan 5.000 orang tahun ini. Perwal atau perda? Sudah ada perwalnya, Pak. Oh, bukan perda ya? Bukan perwal. Oh, oke. Wah, luar biasa juga ya, itu jadi ya. lengkap lah, di Kota Tangerang semuanya sudah terakomodir, Pak. Jadi kalau bicara orang tidak mampu, bicara prestasi, semuanya sudah terakomodir. Dan juga perlu diketahui juga, Pak, dengan sistem yang sekarang, itu tidak mungkin semuanya terakomodir. Karena di Kota Tangerang itu jumlah sekolah itu prasarananya SMP itu cuma 33, negeri. Oke. Ya, sedangkan sekarang yang keluar SD, itu kurang lebih 33.000 orang siswa. Yang seharusnya berapa sekolah? Yang daya tampungnya cuma 10.700. Wah, hanya 30%. Logikanya tidak masuk semua. Jadi kan kita punya sekolah itu negeri swasta 200 sekolah kurang lebih. Hanya 30%? Iya, 33 sekolah itu negeri. 167 itu kurang lebih adalah swasta. Jadi banyak swastanya kita, Pak. Iya, jadi dan semuanya sudah terakomodir semua terkait dengan ini kan selalu persoalan alasan untuk sekolah di negeri ini kan selalu persoalan ekonomi, kan begitu? Betul. Ya, kenapa? Karena kalau sekolah di swasta banyak masyarakat kita yang masih belum mampu ya, tanda petik ya, belum mampu untuk selalu membayar uang sekolah yang relatif mahal dibanding dengan sekolah pemerintah. Bahkan kalau sekolah pemerintah SMP sekarang gratis atau gimana? Jadi Pak, di sekolah mungkin banyak masyarakat yang belum tahu, Pak. Jadi di Kota Tangerang ini semua sekolah negeri dan swasta sudah dibantu melalui yang pertama ada yang namanya bantuan BOP, bantuan operasional pendidikan. Itu setiap bulan per siswa per bulan 105.000. Mau baik negeri maupun swasta. Oh, jadi swasta nggak bayar? SPP-nya kalau yang mengambil uang itu dia tidak usah bayar. Anak itu tidak boleh mengeluarkan SPP, gratis. Oke. Kalau jadi sekolah yang mengambil uang BOP harus dia menggratiskan SPP-nya. Nah, jadi 105.000 per siswa per bulan itu dari uang BOP, Pak. Yang kedua, orang yang tidak mampu, kaos olahraga, baju batik buat transportnya dibantu lagi sebesar untuk SMP 100.000 rupiah. Yang tidak mampu melalui Tangerang Cerdas. Lalu yang ketiga tadi yang tidak masuk ke sekolah negeri dibantu lagi sebesar 1 juta rupiah untuk masuk uang pangkal. Wah, ini program yang luar biasa ya. Ini sudah hampir kalau. Nah, itu bagaimana mendapatkan informasi sekolah mana yang mengambil BOP dan bagaimana mengurusnya? Apa persyaratannya? Ya, jadi kalau untuk yang BOP, Pak, jadi hampir kurang lebih 95% itu sekolah di Kota Tangerang yang sekolah swastanya dan negerinya termasuk itu sudah mengambil BOP. Oke. Iya. Ya, kecuali sekolah-sekolah yang bagus seperti Penabur, Strada, Harapan Bangsa itu tidak mengambil sekolah-sekolah yang bagus. Tapi sekolah-sekolah yang standar ke bawah itu rata-rata mengambil untuk BOP baik yang sanawiyahnya maupun yang SMP-nya termasuk SD dan MI-nya. Dan syaratnya itu adalah dia harus KTP Kota Tangerang. Harus KTP Kota Tangerang, nanti diusulkan oleh kepala sekolahnya untuk mendapatkan uang BOP tersebut. Oh, jadi mekanismenya dari sekolah? Dari sekolah. Nanti uangnya kembali ke sekolah juga. Oh, kembali ke sekolah juga, bukan ke orang tua. Nah, siswa ini ketika mendaftar di sekolah, bagaimana dia mengatakan kepada sekolah bahwa saya mau jadi peserta BOP? Jadi terkait dengan BOP ini, Pak, jadi semua sekolah siswa yang ada di situ, mau miskin atau tidak miskin atau mampu tidak mampu, semuanya dapat minimal dia ada mempunyai KTP Kota Tangerang. Itu yang BOP. Oh, Iya, semua dapat kecuali orang luar Kota Tangerang.
Nah, sedangkan yang Tangerang Cerdas itu adalah yang anak yang tidak mampu yang diberikan Rp100.000. Nah, itu anak-anak kita itu melalui data DTKS, data terpadu yang dikeluarkan oleh Dinas Sosial. Oke. Iya, seperti itu. Sampai kapan ini berlangsung? Saya rasa tahun ajaran 2022, kita mulai sudah, kalau yang BOP itu ada beberapa tahun yang lalu, Pak. Sedangkan untuk uang pangkal, uang beasiswa itu kita mulai udah 2 tahun yang kemarin, tahun 2021 sudah kita mulai. Oke. Nah, periodenya pendaftaran BOP dan Tangerang Cerdas ini ke sekolah-sekolah swasta tadi dari bulan berapa ke bulan berapa untuk 2022? Ya, jadi kalau pembayaran itu biasanya tahun anggaran, Pak. Jadi dimulai bulan Januari sampai bulan Desember. Jadi nanti pengusulannya untuk di Januari itu biasanya dari mulai September Oktober kita udah siapkan minta data-data anak-anak kita. Nah, nanti Januari di anggaran murni, nah nanti mungkin di Januari, Februari, Maret baru kita cairkan. Sekolah swasta ini kan menerima pendaftaran dari siswa-siswa yang mau mendaftar di sana. Betul. Nah, syaratnya ini hanya melengkapi administrasi, sedangkan yang terkait dengan biaya tadi nanti diajukan kepada pemerintah. Ya. Jadi kalau sudah datanya itu sudah lengkap melalui dimasukkan ke dalam Dapodik, nah nanti Dapodik kita ambil, nah itu berarti anak itu udah valid data itu. Setelah anak itu valid, nanti sekolah mengusulkan ada berapa ratus yang menjadi bagian daripada yang diusulkan, yang masyarakatnya yang Kota Tangerang. Itu yang BOP itu. Tapi yang Tangerang Cerdas yaitu datanya data DTKS, data anak yang tidak mampu. Seperti itu. Wah, ini penting ini untuk anak-anak kita. Iya. Tapi ini kan sudah bulan Juli ya. Betul. Nanti penutupan untuk penerimaan siswa itu sekarang di tanggal 45 ini prestasi masih, tanggal 6-nya besok adalah daftar ulang, tanggal 8 terakhir, Pak. Terakhir untuk pendaftaran. Pendaftaran sudah selesai. Jadi tanggal 11 sudah masuk anak-anak. Baik. Nah, pada tahun ajaran 2017-2018, kebijakan zonasi dalam sistem PPDB dikeluarkan. Itu berarti kan sudah lama ya. 5 tahun sudah berjalan. Betul. Ya. Nah, sejauh manakah kebijakan ini efektif pelaksanaannya sampai sekarang? Karena ini kita tadi sudah sepakat bahwa ini selalu ada persoalan. Betul. Karena keterbatasan tadi. Ya, keterbatasan dari sarana prasarana dibanding dengan siswa yang daya tampung dengan siswa yang keluar yang menggunakan ya. Jadi saya rasa, Pak, kita memang dari beberapa tahun yang lalu terkait dengan PPDB biasalah yang namanya orang tua kadang-kadang yang pengen masuk ke negeri ini banyak sekali ya, Pak ya. Tapi kami selalu menyampaikan bahwa ini yang namanya di sekolah negeri itu tidak mungkin terakomodir semuanya, dan ini swasta juga kan perlu hidup di Kota Tangerang. Jadi ada kurang lebih 167 swasta dan 33 sekolah negeri. Jadi kalau dia tidak terima di sekolah negeri, maka kita dorong ke sekolah swasta. Nah, sekolah swasta kita sudah siapkan juga tadi kaitan anggaran-anggarannya, kaitan BOP, Tangerang Cerdas, beasiswa dan lain sebagainya. Saya rasa sudah terakomodir semua. Nah, menurut Pak Kadis ya sebagai Kepala Dinas Pendidikan, kalau tadi sudah disiapkan untuk swasta, mereka juga diberikan kebebasan untuk tidak membayar karena ditanggung oleh pemerintah. Apa bedanya sih sekolah swasta dengan negeri sehingga masyarakat itu terus-menerus harus ke negeri? Kalau saya sih menilainya karena image ya, Pak ya. Image saja. Sebetulnya kalau yang namanya pelayanan negeri swasta juga tergantung sekolah swastanya juga. Jadi kalau kesannya kalau sekolah di negeri itu seperti apa gitu, itu image-nya orang tua. Tapi banyak sekarang sekolah-sekolah swasta yang bagus ya, Pak, yang bisa anak-anaknya berkualitas dan juga banyak menghasilkan orang-orang yang luar biasa, jadi pilot, jadi segala macam produk-produk dari sekolah swasta seperti itu. Jadi ini kalau menurut saya image aja, Pak. Padahal fasilitas yang diberikan oleh pemerintah terkait dengan bantuan-bantuan sudah luar biasa terhadap sekolah swasta. Artinya sebenarnya dengan berbagai pertimbangan ini masyarakat sudah sangat terbantu. Dimanapun sekolah ada di dekat rumahnya, swasta atau negeri, sama saja kan. Kita bantu, betul. Tapi persoalannya berapa banyak masyarakat kita tahu itu semua? Nah, ini kan artinya, Pak, kalau kita sudah menyampaikan atau sosialisasinya lewat apa sehingga masyarakat orang tua siswa ini bisa tahu bahwa ini sebenarnya ada program pemerintah yang memang memberikan keringanan buat mereka, karena keluhan-keluhan ini kan misalnya ya keluhan orang tua,
kalau zonasi, tahu-taunya jauh dari rumahnya karena persoalan misalnya ngantar. Ini karena masih SMP kan pasti ada juga orang tua yang tidak mudah melepaskan begitu saja anaknya pergi sendiri gitu ya. Lalu keluhan-keluhan ini muncul, ini ngantarnya jauh padahal ada di samping rumah saya loh. Nah, mungkin sosialisasinya yang mesti ditingkatkan, dioptimalkan bagaimana? Ya, insya Allah Pak. Jadi kalau kaitan dengan sosialisasi, kami biasa mensosialisasikan pertama kepala sekolah dulu kita sampaikan. Seluruh kepala sekolah kita sampaikan. Ya, baik itu kalau sekarang sudah tatap muka ya Pak ya, kita sudah sampaikan melalui tatap muka. Yang kedua juga kita sampaikan melalui guru-gurunya, biasanya kita undang guru-gurunya termasuk. Dan juga kita kebetulan juga ada Kominfo, kita biasanya menyampaikan melalui melalui media-media yang ada. Nah ini mungkin kalau seandainya ada guru-guru yang masih atau ada orang tua yang belum mengetahui tentang program pemerintah ini ya mungkin nanti ke depan kami akan maksimalkan lagi. Seperti itu. Nah ini fakta. Ya. Baru-baru ini kan kita mendengar ada sekolah yang dilaporkan dengan memanfaatkan PPDB itu di Kota Tangerang. SMP, SMA? Ya. SMP atau SMA lah ya begitu ya. SMA ya kalau nggak salah. SMA. Ya, SMA 1, SMA berapa gitu. Dan sebagainya. Dan itu menjadi pengawasan dari APH, Aparat Penegak Hukum. Betul. Kenapa itu bisa terjadi? Ya kalau karena kan programnya sama sebenarnya kan, baik itu SMP, SMA, hanya perbedaan kewenangan dalam ini. Kalau SMP di tingkat kabupaten kota, SMA di tingkat provinsi. Kalau saya menilainya Pak, ini kan kembalinya kepada integritas. Siapa yang dimaksud integritas? Ya artinya bahwa kita semua komponen dari mindset kepala sekolah, pemerintah daerah dalam hal ini, kita sama sejalan bahwa yang namanya PPDB ini harus kita kawal, baik itu aturan mainnya dan kejujurannya, segala macamnya harus kita kawal. Jadi kalau misalnya katakan PPDB celahnya satu aja kita bantu, itu rusak semua Pak. Makanya Dinas Pendidikan Kota Tangerang berusaha semaksimal mungkin, bukan kami tidak membantu, tapi jalurnya jangan PPDB. Ya nanti suatu ketika ada pindah mungkin kita akomodir, tapi yang jelas kalau bicara PPDB ini luar biasa, karena yang ingin masuk ke sekolah negeri ini luar biasa, antusiasnya masyarakat. Nah oleh karena itu kita harus mempunyai integritas yang sama, jangan sampai siapapun orangnya, ya kita tidak bisa membantu dalam hal PPDB. Baik itu dari level kepala sekolah, saya sebagai kepala dinas, dan dari semua pemerintah daerah kita sama-sama bahwa PPDB kita amankan. Apakah tidak ada program pemerintah untuk baik itu pemerintah pusat atau pemerintah daerah khususnya karena melihat animo masyarakat yang mau masuk ke negeri? Apakah tidak ada program untuk memperbanyak sarana prasarana tadi supaya daya tampungnya jadi bertambah? Ya Pak, jadi kalau kembali kita menambahkan sarana atau sekolah yang baru, ini dampaknya kepada sekolah-sekolah swasta. Sekolah swasta akan menjadi tutup Pak. Kalau seandainya kita tambahin lagi, mungkin ada kajian-kajian kita yang daerah yang perlu tambahan. Sekarang ini hampir semua kecamatan kita yang sudah berdiri itu ada 2 sekolah ya. Mungkin ada 1 sekolah yang di salah satu kecamatan, tapi hampir rata 2 sekolah. Tapi memang di Kecamatan Tangerang itu kan membangunnya dari zaman dulu ya Pak ya. Iya, betul. Jadi banyak itu ada 7 sekolah di sana. Jadi memang ada nggak meratanya di Kecamatan Tangerang. Tapi kecamatan-kecamatan lain tuh hampir 2 sekolah. Tapi ada juga yang 1, dan 1 ini nanti kita akan buat kajian apakah mungkin kita tambah kembali atau tidak, kan seperti itu. Ya, sesuai dengan nanti anggaran dan lain sebagainya. Sehingga sebanding gitu ya. Karena sekarang hampir 2 Pak, tiap kecamatan hampir 2 semuanya. Tapi masih terdapat satu juga. Ada ya? 1 sekolah, 1 kecamatan yang 1 masih. Ya, idealnya 1 kecamatan berapa? 2 sementara ini. Ya. Kalau jadi sekarang juga perhitungan normalnya lah, harusnya idealnya berapa? Ya idealnya sekarang 2 kalau menurut saya Pak. Kenapa? Karena kalau kita tambah lagi itu sekolah di kecamatan itu akan mati kalau sekolah swasta. Karena juga punya prinsip sekolah swasta ingin mencerdaskan kehidupan bangsa. Ini yang jadi masalah. Semua mempunyai punya hak yang sama juga ya dengan sekolah negeri. Cuma memang kalau kita bicara masyarakat, semua masyarakat ingin bersekolah di negeri. Ini yang menjadi tidak ketemu. Di lain pihak ini ke sekolah negeri, di lain pihak fasilitas, sarana dan lain sebagainya kita terbatas karena SMP kita baru 33 sekolah. Kota Tangerang ini adalah salah satu kota yang sangat pesat perkembangannya. Ya tentu masyarakatnya juga sangat bertumbuh lebih cepat gitu ya. Apakah ideal hanya dua sekolah 1 kecamatan, sementara swasta ya kan
kan juga tidak akan mengikuti laju perkembangan penduduk, pertumbuhan penduduk yang sangat cepat. Ya, kita bisa buktikan seperti tadi hitungannya, kalau volume angkatan masuk sekolah di SMP saja sampai 33.000 gitu ya. Lah sementara sarana prasarananya hanya 10.700. Bahkan saya banyak mendengar juga dengan tidak mereka bisa masuk di negeri, mereka malah terancam tidak bisa sekolah. Mungkin karena tadi mereka tidak bisa mendengar sosialisasi bahwa di swasta itu juga ditanggung pemerintah. Ada pemikiran seperti itu, ya. Yang akhirnya atau mungkin juga di swasta itu sendiri juga yang mereka tahu di lingkungannya, di kecamatan dia ada, kotanya sudah selesai. Bagaimana? Ya, Bapak, jadi tadi yang saya susah sampaikan juga Pak. Jadi kalau misalnya ada orang tua misalnya setelah dia masuk ke negeri dia tidak bisa tidak masuk, tidak lulus ya, atau tidak diterima, lalu dia putus sekolah, saya sangat menyayangkan sekali. Karena fasilitas yang ada di Kota Tangerang ini luar biasa, tadi kaitan-kaitan dengan masalah pembiayaan dan sebagainya. Kita fasilitasi semuanya lah terkait itu. Bahkan kita juga kalau misalnya dia pengen usianya udah kelewat, kita fasilitasi dengan PKBM dan lain sebagainya. Jadi saya rasa masyarakat ini kita dorong lah semuanya untuk sekolah. Terus terkait dengan jumlah sekolah yang ada di kecamatan itu sudah 2 dan lain sebagainya, saya rasa memang semakin semakin masyarakat semakin banyak lalu membutuhkan sekolah yang ini juga, dan ini perlu pengkajian. Nah, pengkajian ini saya rasa perlu nanti ke depan. Tapi memang kajian kami sementara ini dengan jumlah yang siswa yang keluar 32 ribuan dan yang diterima 10.700, memang ini rata-rata hampir masuk ke sekolah swasta yang ada di Kota Tangerang. Tapi tercukupi ya itu? Tercukupi di sekolah Kota Tangerang, dan memang bahkan ada sekolah yang sistem zonasi ini ada yang muridnya juga yang sangat sedikit sekali, karena mungkin orang tua tidak minat kepada sekolah yang bersangkutan seperti itu. Gitu. Nah, ya semoga ini sangat bermanfaat ya buat masyarakat Kota Tangerang. Nah, bisa dijelaskan Pak soal kurikulum Merdeka? Ya. Terkait kurikulum Merdeka, kita ini Pak, sebelum ada kurikulum Merdeka, kita ini sudah mengadakan MOU pemerintah daerah dengan Kementerian Pendidikan dan Ristek, yaitu tahun 2020, yang ditandatangani langsung oleh Pak Wali Kota, dan juga dari Kementerian Pak Direktur waktu itu, Direktur SMP pada saat itu. Artinya kita sudah mulai di tahun 2020, mungkin Kota Tangerang sebanten itu ada 2 waktu tahun 2020, yaitu Kota Tangerang dan Pandeglang yang sudah mengadakan MOU di tahun 2020. Dan pada saat itu sekolah penggerak itu dites Pak kepala sekolahnya. Jadi tahap pertama dari 484 sekolah itu yang lulus 13, 13 sekolah SD. Dan yang untuk SMP-nya yang lulus 13. Dan memang agak sulit Pak, jadi ditulis kaitan dengan kurikulumnya, terkaitan dengan 8 standarnya, terkaitan dengan kompetensi kepala sekolahnya, ada di tes teoritisnya, ada wawancaranya, ada simulasinya. Itu yang lulusnya sedikit. Dan workshopnya kemarin itu sebelum bergulirnya kurikulum Merdeka itu hampir 1 tahun Pak. Lokakaryanya, workshopnya. Makanya yang 13 ini udah luar biasa, yang sekarang udah naik kelas 2 itu. Nah, kurikulum 2013 dan sekarang menggali kepada kurikulum Merdeka, saya sangat menyupport sekali pemerintah pusat, karena mungkin hasil evaluasi dan kajian kurikulum 2013 dan dirasakan perlu ada perbaikan, maka muncul sekarang kurikulum Merdeka. Bagaimana 6 paradigma ini, anak-anak harus inovasi termasuk gurunya, terus kreatif, terus mandiri, terus gotong royong, termasuk juga nanti adalah dia juga berkeanekaragaman global, termasuk nanti ujungnya adalah profil pelajar Pancasila. Seperti itu Pak. Itu ya, jadi kuncinya mereka, kurikulum ini bukan kebebasan mereka untuk bisa mengambil satu kurikulum, tetapi sudah diatur, sudah ditata dengan rapi, ya, yang bisa juga menuju kepada kecintaan kepada negara. Profil negara, betul. Tadi kan 2020 sudah mulai diterapkan ya di Kota Tangerang. Sudah mulai dites pada saat itu, karena tapi pilot ya. Sudah diterapkan belum? Sudah belum, baru rancangan dari pusat, baru MOU, baru pelatihan segala macam, penentuan sekolahnya. Kapan? Mulai diterapkan? Mulai diterapkan itu baru tahun yang lalu, tahun 2021. Iya, 2021 setelah kepala sekolahnya lulus, nah baru 13 sekolah ini sebagai pilot, yaitu untuk melaksanakan kurikulum Merdeka atau yang disebut dengan sekolah mana penggerak. Yang dari Kota Tangerang?
SMP itu diantaranya ada SMP 1, terus ada lagi SMP 5, ada lagi SMP SMP 20, ada lagi SMP sekarang itu maaf sebentar saya agak lupa nih. Ya. Nggak apa-apa lah, ini datanya nanti ya, begitu ya. Iya, ada beberapa. Saya agak lupa tuh ya, ada 13 sekolah. Nah, prosesnya di sekolah-sekolah ini sangat bagus. Dan alhamdulillah yang 13 ini sudah berjalan dengan baik, yaitu melaksanakan kurikulum Merdeka ini sudah hampir 1 tahun, sudah naik kelas 2 ya. Dan guru-guru begitu antusias, dan sekarang sistem pengajaran tidak harus ceramah terus guru-guru, ya dari jam pertama sampai jam 2, tapi bagaimana anak-anak supaya kreatif, inovatif di kelasnya, lalu anak-anak yang bagaimana melatih anak yang yang kritisi terhadap pelajaran itu, diskusi dan sebagainya, nanti menyimpulkan suatu permasalahan. Dan anak-anak sekarang 2 Pak, karena sekarang namanya ujian nasional udah hilang, ada 2, asesmen nasional. Asesmen nasional itu 2, yaitu anak harus literasinya bagus, yang kedua numerasinya. Makanya ke depan harus anak-anak itu rajin membaca, baik itu membaca manual maupun digital, literasi digital. Nah, karena ini kurikulum Merdeka ini kan bisa dibilang ini adalah hal yang baru. Untuk guru-gurunya sendiri perlu training khusus atau perlu pelatihan khusus untuk menerapkan kurikulum Merdeka ini? Ya, kebetulan tadi yang sekolah 13 itu Pak, itu di diklat, kepala sekolahnya, di workshop, kepala sekolahnya, terus guru-gurunya sebanyak 13. Nah, nanti sekarang ada pengimbasan nih Pak. Jadi sekarang ini karena kita kemarin ada link dari kementerian bahwa semua sekolah boleh memilih kurikulum Merdeka. Dan itu kita udah hampir 75% lebih SMP melaksanakan di tahun ini tuh kurikulum Merdeka. Yang SMP negeri saja atau termasuk negeri dan swasta? Udah hampir 70% lebih. Dan sekarang sudah mulai Pak pelatihan-pelatihan. Makanya saya sekarang membuka acara IKM terus. Implementasi kurikulum Merdeka. Hampir tiap hari. Kadang-kadang ada 3 sekolah, 4 sekolah mengadakan workshop untuk penguatan kurikulum Merdeka. Iya. Nah, terakhir barangkali Pak Kadis, Bang Jamal, ini menurut Pak Jamal, apakah secara keseluruhan sistem pendidikan kita sudah sangat baik di Kota Tangerang? Terkait dengan sistem kurikulum dan sistem yang ada di pendidikan Kota Tangerang, kalau saya menganggap bahwa kita sudah alhamdulillah, dan banyak program-program inovasi kita. Kita sekarang ini ada yang namanya program brand sekolah Pak. Jadi setiap sekolah punya unggulan. Mungkin se-Indonesia salah satunya kita mewajibkan di tiap kecamatan ada 1 untuk SMP. Di SD ada 53 sekolah. Jadi setiap sekolah itu punya brand masing-masing. Ada brand agama, ada brand olahraga, ada brand akademik, ada brand IT dan sebagainya. Yang kedua, kita juga sekarang sudah di tahun 2021 ini kita punya sekolah inklusi. Setiap kecamatan tuh ada satu Pak inklusi. Nah, inklusi ini kita sudah sekolah inklusi itu sekolah berkebutuhan khusus. Karena di Kota Tangerang itu belum ada SLB negeri Pak. Padahal itu kewenangannya provinsi kan. Kita belum punya, maka kita untuk memfasilitasi orang tua, nah dia di sekolah negeri ini kita siapkan yang namanya sekolah inklusi. Jadi kelas sekolah inklusi ini 2% sementara ini masih 2%. Belum ada. Tapi di tiap kecamatan ada 13 kecamatan ada satu lah. Iya, jadi kita sudah siapkan untuk sekolah inklusi. Jadi anak yang berlebih dan anak yang berkurang. Anak yang berlebih itu yang EQ-nya minimal 70. Anak yang lebih ke atas itu mungkin nanti yang akselerasi ya. Apakah termasuk ini pendidikan untuk anak yang disabilitas? Iya, termasuk di dalamnya Pak. Jadi kita udah mulai tahun 2021 Pak. 2021. Terus lagi kita juga di mulai 2021 kemarin terkait dengan sekolah bermutu. Tiap hari Sabtu tuh guru-guru harus mengasah ilmunya, bertukar pikiran dengan guru-gurunya dan lain sebagainya. Jadi termasuk bukan hanya guru terhadap murid, tapi guru-guru juga dengan guru-guru iya. Dan juga kita komunikasi dengan orang tua yang namanya parenting. Itu kita adakan setiap di dinas setiap 1 bulan sekali. Sedangkan di itu sekolah dilakukan di dinas. Di dinas, tapi di sekolah ada setiap minggu sekali. Jadi tanggung jawab orang tua, apa sih tanggung jawab orang tua di rumah? Apa sih tanggung jawab guru-guru di sekolah? Itu dijelaskan dalam parenting. Iya. Oke. Loh, luar biasa sekali. Ini pantas ini Pak Kepala Dinas terus bertahan karena programnya dan sosialisasinya membahagiakan dan memerdekakan masyarakat Kota Tangerang. Tujuannya bagaimana masyarakat sejahtera, Pak. Sejahtera menuju sejahtera. Luar biasa. Terima kasih Pak Kadis.
Ini sudah memberikan pencerahan yang sangat baik untuk masyarakat Kota Tangerang, dan kita berharap bahwa apa yang sudah dijelaskan tadi oleh Pak Kepala Dinas, Bapak Dr. Andus Jamaluddin MPD, Kepala Dinas Pendidikan Kota Tangerang, menjadi pengetahuan bagi kita, pencerahan bagi kita, dan mari kita manfaatkan semua program-program pemerintah yang ada di Kota Tangerang ini. Jangan biarkan anak kita tidak sekolah, dan mari kita dukung cita-cita bangsa, mencerdaskan kehidupan bangsa. Terima kasih buat Maiji dimanapun berada. Jangan lupa ikuti terus program-program kami di Mr. GTV